Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syaropi. Saya merupakan guru mapel Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah An-Nida Al-Islami Bekasi. Sekarang status saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 untuk madrasah. LPTK saya adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nomor induk mahasiswa saya adalah 25 404 11 3551. Video pengajaran ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas saya selaku mahasiswa PPG. Demikian video perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syaropi. Saya guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS An-Nida Al-Islami Bekasi. Sekarang ini status saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 untuk madrasah di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nomor induk mahasiswa saya 25 404 11 3 551. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas saya selaku mahasiswa PPG. Hari ini kita akan belajar pelajaran SKI dengan topik tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah siap untuk ikut pelajaran hari ini? Ya, semangat ya. Ayo. Cek dulu kehadiran kalian. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa ghayrini bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwar al-ardha binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak absen dulu ya. Aduan Risti, Ahmad Fakih, Danis Ibnu Hafiz, Fadlan Arfa, Fatih Mazin, Handoko, Muhammad Agam, Mugni Labib, Muhammad Nafis Patan, Sabil, Syahbanu, Sakit. Satu orang nggak masuk ya. Berarti jumlah yang masuk 19 orang. Udah rapi duduknya? Yuk, seragamnya juga udah rapi? Iya, rapiin dulu ya. Oke, udah bersih semua? Iya, bagus. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar materinya tentang hijrahnya Rasulullah dari Mekah kemana? Ke Madinah, ya, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kita suka dengarnya itu seperti itu, dari Mekah ke Madinah.
Padahal pada waktu Rasulullah hijrah, itu kota itu namanya belum Madinah. Kota itu namanya apa? Salah, ayo ada tahu? Hah? Ayo. Yasrib. Ya. Nama Madinah pada waktu Nabi belum hijrah itu namanya Yasrib. Jadi seharusnya nih, ya kalau kita ngikutin peraturan saat itu ya, harusnya hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yasrib, harusnya tuh. Ya. Tapi karena Rasulullah ketika dia sudah sampai ke Madinah, Yasrib langsung dirubah oleh Rasulullah namanya menjadi Madinah. Akhirnya ya orang kita sekarang nyebutnya hijrahnya dari Makkah kemana? Ke Madinah. Ya nggak masalah. Karena itu Yasrib. Pas ketika Rasulullah sampai ke Madinah nggak lama diganti nama Yasrib itu menjadi apa? Menjadi Madinah. Ya. Jadi kita akan belajar tentang hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Diharapkan setelah belajar ini kalian mengetahui ya. Kenapa sih Rasulullah hijrah ke Madinah? Rasulullah kan orang Mekah, ya, lahir di Mekah. Ya. Tapi ini Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, nanti kita akan belajar nih. Ya, diharapkan kamu setelah pelajaran ini paham. Kenapa Rasulullah hijrah kemana? Hijrah ke Madinah tuh. Nanti tuh kamu diharapkan paham itu. Ya. Lalu dari pelajaran ini diharapkan kamu juga tahu strategi Nabi dalam berhijrah. Nabi itu diancam untuk dibunuh oleh orang kafir Quraisy kalau ketahuan hijrah. Ya. Jadi bagaimana Rasulullah ini bisa hijrah ke Madinah dengan selamat? Itu kan perlu strategi kan? Nah itu kita akan belajar tuh. Apa strategi Nabi agar selamat? Ya, agar terhindar dari rencana-rencana jahat yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, dua tuh. Lalu yang ketiga, setelah kita belajar tentang hijrahnya Nabi, diharapkan kalian bisa menerapkan ya, nilai-nilai apa sih yang kita pelajarin dari hijrah Nabi yang kira-kira bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Jadi tiga nih, harapan saya kamu mengerti. Satu, apa tadi? Faktor-faktor yang mendorong Rasulullah hijrah. Dua, strategi Nabi ya, agar hijrahnya sukses. Lalu yang ketiga, nilai-nilai apa yang dari hijrah itu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Lalu kemudian untuk memperjelas apa yang akan disampaikan ya. Kalian ini termasuk gennya gen alfa. Dari sejak kecil kamu lahir udah ngelihat HP. Dari kecil udah ngelihatnya HP melulu ya. Jadi rasanya akan lebih efektif kalau pelajaran kita ini kita mulai dengan visual. Jadi kamu bisa lihat nanti bagaimana visualisasi daripada hijrahnya Nabi ke Madinah. Membiarkan ontanya untuk memilih. Ada yang tahu gak nama onta Nabi pada waktu hijrah? Nama ontak Nabi ini siapa? Al-Qaswa. Ontak Nabi yang digunakan ketika hijrah ke Madinah. Nabi ontaknya ada Al-Qaswa, ada Al-Adba. Tapi ini yang dipakai Al-Qaswa. Ini ontak sebetulnya punya Abu Bakar, tapi dibayarin. Kira-kira strategi apa tuh yang ditempuh oleh Rasulullah agar bisa aman sampai Madinah? Ayo, bisa ambil kesimpulan nggak? Satu, waktu berangkatnya. Kapan berangkatnya? Malam. Kalau siang kelihatan. Ya, zaman Rasulullah orang kalau udah habis maghrib mah sepi. Kalau sekarang mau berangkat malam ketahuan juga. Kalau dulu malam. Apalagi kira-kira strategi berikutnya tuh? Rasulullah nyuruh siapa tadi tidur? Nah, nyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur dia. Itu strategi juga tuh, ya. Buat mengelabui apa? Buat mengelabui orang-orang kafir. Terus Rasulullah nggak langsung ke Madinah, sembunyi dulu di mana? Di Gua Sur. Ya, itu termasuk strategi juga, strategi Nabi itu. Ya. Nih, saya kasih lihat petanya nih. Strategi Nabi berikutnya nih.
Ini start di sini tuh Mekah. Nabi rumahnya di sini. Ini jalur yang ini. Enggak ada 2 jalur nih. Ya. Ya kan, ada 2 jalur kan? Ini jalur yang umum orang lewatin sini. Ya. Tapi Rasulullah nggak lewat jalur yang umum. Ini strategi juga nih. Ya. Jadi Nabi malah lewatnya kemana? Tuh. Jadi Nabi menghindari jalur yang umum. Kalau Nabi dari awal hijrah udah lewat sini, langsung ketangkep, langsung ketahuan. Ya. Jadi ketika orang kafir pas dengar, Rasulullah hijrah, mereka pasti ngejarnya kemana? Padahal Rasulullah nggak lewat sini. Ya. Dan ini ada Bukit Sur di sini. Ya Rasulullah nggak langsung jalan juga ketahuan. Sembunyi dulu di sini nih. Ya. Di Jabal Sur. Mungkin sekitar 5-7 kilo dari Mekah. Sekarang. Oh zaman Nabi nggak tahu kan, jalurnya kita nggak tahu zaman dulu. Ya. Tapi kalau sekarang tuh kalau kita lewat jalan raya, itu sekitar 5-7 kilo. Jadi Nabi hijrah lewatnya sini. Haji, waktu pergi haji, Nabi haji wada lewatnya lewat sini. Nah ini sekarang jalan yang ini disebutnya jalan hijrah, jalur hijrah. Jalur apa tadi, haji. Thoriqul Hajj. Ini disebutnya Thoriqul Hijrah. Dia udah dijadiin jalan raya semua nih. Buat mengenang perjalanan Rasulullah. Tuh, belok-belok tuh Rasulullah. Sampai ke sana, sampai ke Madinah. Ya. Jadi sempat di Gua Sur selama 3 hari. Dari hijrotan artinya meninggalkan. Arti dasarnya tuh, ya. Hijrah meninggalkan. Ya. Itu secara bahasa. Ya. Kalau secara istilah hijrah itu ya perpindahan Nabi dan sahabatnya dari Mekah kemana? Ke Madinah. Ya, dalam rangka mempertahankan akidah. Karena di Mekah udah banyak siksaan-siksaan yang dikasih oleh orang kafir. Jadi itu pengertian hijrah secara lugatan. Hijrah, jenis-jenis hijrah. Ya. Nah berikutnya, ya sisa waktu ini kita pakai buat diskusi. Kamu putar ke sana. Kelompok 2, jelaskan keempat jenis hijrah maknawiyah dengan contoh. Nih kelompok 2. Ya. Kelompok 3 mana tadi? Nah, kelompok 3. Nih, kelompok 3. Kelompok 4, oke, ya. Kelompok 5, jawabannya di yang kotak. Ya, kamu diskusikan jawabannya. Kamu kelompok berapa? Tuh, jelaskan dampak hijrah. Nah, itu ya. Kamu isi jawabannya di sini. Diskusikan dengan teman kamu. Ya. Kelompok 5, apa soalnya? Apa soalnya tuh? Nah, identifikasi 5 hikmah apa sih dari peristiwa hijrah itu apa? Ya. Nah, tulis di kotaknya. Ya. Siapin juru bicaranya. Ya, singkat aja, singkat, tulis. Ya. Kamu udah? Kamu kelompok berapa? Coba baca soalnya apa? Ya kencang. Identifikasi 5 hikmah terpenting dalam peristiwa hijrah. Yuk, apa aja? 1. Perencanaan strategis penting untuk kesuksesan. Ya. 2. Kesabaran dalam menghadapi ujian. Ya. 3. Kerja tim yang solid menentukan keberhasilan. Ya. 4. Iman yang kuat mengalahkan segala rintangan. 5. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Iya. 2. Nah, cukup. Bagus ya.
Ada lagi yang udah? Kelompok mana yang udah? Ah? Yo, baca coba apa? Apa perintahnya? Ya, jelaskan. Jelaskan dampak hijrah terhadap perkembangan Islam. Yo, apa aja? 1. Dampak perkembangan Islam. Ya. Indonesia berkembang tanpa tekanan. Tuh. Bentuknya negara Islam pertama di Mekah. Penyebaran Islam yang lebih masif. Ya. 2. Bagaimana nasib Quraisy dan mengapa mereka gagal melakukan hijrah? Karena meremehkan siapa Nabi. Terus tidak memperhitungkan kesetiaan para sahabat. Ya. Strategi yang terburu-buru dan emosional. Ya. Atau lagi deh. Mana atau lagi? Nah, ya kamu. Udah. Pertanyaannya, jelaskan keempat jenis hijrah ma'nawiyah dengan contoh konkret. Ya. Nomor 2-nya, berikan contoh hijrah ma'nawiyah yang relevan untuk belajar saat ini. Oke. Untuk nomor 1, jawabannya 4 jenis hijrah ma'nawiyah yaitu hijrah i'tiqadiyah Ya. atau hijrah keyakinan. Keyakinan. Contohnya adalah berhenti percaya tahayul dan bergantung pada Allah saja. Ya. Kedua, ada hijrah fikriyah atau hijrah pikiran. Pikiran. Contohnya yaitu berhenti mengikuti tren yang bertentangan dengan Islam. Ketiga, ada hijrah syuriyah atau hijrah perasaan. Contohnya berhenti mendengarkan musik yang liriknya tidak baik. Keempat, ada hijrah sulukiyah atau hijrah perilaku. Contohnya yaitu berhenti berbohong dan mulai jujur dalam segala hal. Nomor 2, contoh hijrah ma'nawiyah yang relevan untuk belajar saat ini. Contohnya hijrah dari mencontek dan menjadi siswa yang jujur, hijrah dari media sosial yang tidak bermanfaat ke konten edukatif, dan hijrah dari pergaulan bebas ke pertemanan yang positif. Oke. Yuk balik lagi informasinya. Balik lagi, kita mau tutup pertemuan kita hari ini. Balik. Mana tadi buat saya? Oke, terima kasih. Mana? Terima kasih. Udah buang aja. Terima kasih. Yuk. Balik lagi informasinya. Udah buang aja. Oke. Udah balik lagi ke formasinya. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita pada pelajaran hari ini ya, yang membahas tentang hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil, bahwa hijrah itu melambangkan optimisme ya. Hidup ini harus optimisme, kita harus memandang masa depan itu yang lebih baik, itu optimisme. Hijrah juga mengajarkan kepada kita totalitas dalam berjuang. Dalam berjuang itu perlu total. Nabi dikasih onta sama Abu Bakar, Nabi nggak mau, saya mau bayarin ini onta, dibayarin. Karena Nabi pengen totalitas dalam apa? Dalam berjuang. Hijrah juga merupakan keikhlasan ya, dalam bekerja, dalam beramal. Saya rasa itu poin-poin penting yang bisa kita petik dari pelajaran hari ini. Ya, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah cukup.